yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita bertemu kembali di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Karena kasih dan karunia Tuhan telah membimbing kami untuk bersama-sama mendengarkan sebagian firman Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Marilah kita bersama-sama di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih atas lindungan Tuhan. Semalam kami istirahat dan pagi hari yang baru ini Tuhan bangunkan untuk memperoleh kami dengan saudara-saudara kami seiman di mana saja berada, untuk merasakan firman Tuhan sebagai landasan dan penyegaran iman kepercayaan kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama akan merenungkan, kami mohon kehadiran Tuhan, kami mohon bimbingan Tuhan, sehingga firman Tuhan untuk pagi hari ini bersama-sama untuk menguatkan kami dalam meniti kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon dan kami berdoa. Amin. Untuk permenungan pagi hari ini bersama-sama kita akan merasakan surat Rasul Petrus untuk kita semua yang terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan 9 dengan perikop pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk itu menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yaitu tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan zaman akhir. Bergembirakan hal itu, sekalipun ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana dan diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita mulia yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah pada saudara-saudaraku yang mendengar dan menyimpan di dalam hatinya untuk diberlakukan pada setiap harinya. Bapak Ibu yang terkasih, tema pada pagi hari ini adalah pengharapan di dalam Tuhan. Kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Rasul Paulus memberitahukan, sekarang yang tinggal pada kita adalah iman, pengharapan, dan kasih. Di antara ketiga kasihlah yang terbesar. Mengapa Paulus mengajarkan hal itu? Mengapa ketiganya disebut hal yang masih tinggal pada kita? Karena ketiganya adalah unsur yang amat penting dari kerohanian kita. Dengan perkataan lain, kehidupan rohani orang Kristen dibangun atas dasar iman, pengharapan, dan kasih. Mengapa demikian? Karena tanpa iman tidak sekalipun bisa diperkenalkan oleh Allah. Artinya dengan iman kita datang ke hadapan Tuhan. Iman adalah mengakhiri peperangan, pergumulan pribadi, lalu bersandar pada keselamatan yang Allah sediakan dalam Kristus. Iman berarti tidak lagi mencoba memperkenalkan hati Tuhan dengan jasa kita.
Iman berarti kita tidak datang ke hadapan Tuhan dengan kelakuan kita. Iman berarti kita bersandar pada keselamatan yang telah digenapkan oleh Tuhan Yesus. Maka iman adalah dasar yang paling penting dalam kekristenan. Iman jugalah yang membedakan kekristenan dengan agama-agama lain. Tanpa iman, tak seorang pun bisa diperkenankan Tuhan. Melalui iman kita menang atas dunia ini. Sedangkan pengharapan berasal dari iman kita kepada kesetiaan Tuhan. Dengan kata lain, kesetiaan Tuhan adalah dasar dari pengharapan kita. Dan janji Allah yang didasarkan atas kesetiaannya adalah jaminan bagi pengharapan kita. Karena iman kita memang atas dunia ini, karena pengharapan kita dimampukan untuk mengarahkan pandangan kita pada dunia yang lain. Maka setelah kita beriman, kita segera masuk pada tahap pengharapan. Yang kita harapkan bukanlah dunia yang nampak ini, karena dunia yang nampak sementara adanya, sedangkan dunia yang kekal adalah dunia yang tidak nampak. Apa yang membawa kita menentukan dunia ini tidak nampak? Pengharapanlah jadi. Pengharapanlah. Jadi iman menghasilkan pengharapan dan pengharapan membawa kita mengarah pada kekekalan. Dengan demikian iman memampukan kita menang atas dunia ini dan pengharapan memampukan kita melintasi dunia ini, melihat akan dunia yang ada di sana. Itulah yang membuat kita tidak terlalu mengutamakan dunia yang nampak ini. Iman dan pengharapan memampukan kita melalui hidup rohani yang melampaui hidup di dunia ini. Baru setelah itu timbul hal yang ketiga, kasih. Setelah kita mempunyai iman, kita mampu menang atas dunia ini. Setelah kita memperoleh pengharapan, kita mampu melihat dunia ini yang ada di atas dunia ini dengan jelas. Setelah kita memiliki kasih, kita mampu menoleh ke belakang untuk memulihkan dunia ini. Puji Tuhan. Atas penganugerahan pengharapan pada kita, maka orang Kristen yang hidupnya dekat dengan Allah waktu menaikkan puji-pujian, lupa akan berlalunya waktu, karena ia sedang menikmati kekekalan. Yang dimaksud tentu bukan semacam pelarian, karena faktanya orang Kristen yang sudah beriman masih tetap hidup di dalam dunia yang real, tapi ia pun mampu melalui hidup rohani secara nyata. Sebab itu, orang Kristen bukan lari dari realita, melainkan melampaui realita dan kemudian mengubah realita. Seorang yang berpengharapan tidak dibelenggi oleh kenyataan. Hidup masa sekarang karena ia mampu melihat dua realita, adanya masa kini dan adanya otoritas kekekalan. Orang yang mengutamakan realita masa kini adalah penganut materialisme, tapi orang yang mampu memandang akan adanya otoritas kekekalan adalah orang yang berpengharapan. Paulus berkata, kita bukanlah orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Itu sebabnya, tatkala orang kafir kehilangan anggota keluarga, orang yang paling mereka kasih, mereka akan nangis begitu rupa, karena tidak mempunyai pengharapan. Allah mengambil orang yang kita kasih adalah lebih dahulu membawa mereka ke tempat yang kekal dan yang bahagia. Saat itu, mereka berhenti dari segala pergumulan hidup untuk menikmati sukacita di dalam ribaan Allah yang kekal. Sebab itu, bagi orang Kristen, baik hidup atau mati, baik hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, kita sudah menang, bahkan menang dengan pernyataan dan kesetiaan dan percayanya akan pengharapan. Dari manakah datangnya pengharapan, saudara? Pengharapan datang dari iman yang sejati, dan iman yang sejati datang dari firman. Jadi firman Tuhanlah yang berdasar bagi iman kita, dan iman itulah yang membawa kita mempengaruhi harap dan rencana Allah yang kekal. Ini adalah sirkulasi yang baik, sirkulasi yang indah. Kalau seorang berkata, aku beriman, apa yang kau imani? Allah yang setia, yang sejati, yang bisa diandalkan. Karena Allah itu sejati, Allah itu setia, Allah itu bisa diandalkan sebab ia percaya kepadanya. Kalau Allah berdusta, kalau Allah mengatakan sesuatu yang hampa, tidak berarti bukanlah imanku kepadanya itu sia-sia. Tetapi sebaliknya,
Karena firman Allah adalah sejati, maka hidup kita adalah hidup mempunyai pengharapan. Ia membuktikan istilah iman dan firman terdapat di dalam Alkitab mempunyai kaitan satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Mengapa iman menghasilkan pengharapan? Kalau iman kita sudah dibangun di atas kesetiaan dan kesejatian Allah yang berjanji pasti akan menggenapi semuanya, itu tertulis dalam firman-Nya. Itu artinya kita berpengharapan. Allah bukan hanya yang setia dan sejati, Dia juga merupakan Allah yang berfirman kepada manusia. Pengharapan datang dari janji Allah. Allah memberikan janji kepada kita, aku akan berbuat ini dan itu adalah untuk kehidupan kami. Namun kami percaya pengharapan yang datang dari Allah, kita akan hidup di dalam pengharapan dan kesejahteraan. Mengapa mereka yakin? Allah mereka percaya adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada manusia. Puji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang memberikan janji. Itu sebabnya berpegang pada janji Allah membuat pengharapan kita terjamin. Pengharapan datang dari penderitaan. Ini merupakan suatu hal yang sulit dipahami. Tetapi begitulah ajaran Alkitab yang diberikan pada kita. Penderitaan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji, dan tahan uji mendatangkan pengharapan. Di sini kita temukan 4 langkah penderitaan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Besar harapan kami kepadanya karena Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Kesusahan mendatangkan ketekunan, setelah bisa tekun 1 kali, 2 kali, 3 kali, lambat laun tahan uji. Dan kita masih akan berpengharapan. Kesusahan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan uji. Mendatangkan pengharapan. Dari manakah datangnya pengharapan? Dari iman. Dari manakah datangnya pengharapan? Janji Allah. Dari manakah datangnya pengharapan? Kesusahan. Itu puji Tuhan, karena seorang yang mempunyai pengharapan, kuasa apapun yang dimiliki adalah orang-orang yang berpengharapan. Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan menghasilkan kuasa yang besar yang membuat kita mampu untuk maju terus. Apalagi yang dihasilkan oleh pengharapan. Pengharapan membuat kita sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sebagai musafir. Dunia ini bukan rumah kita yang kekal. Sebab itu tidak seharusnya kita mencurahkan semua pikiran, semangat, dan ketekunan kita hanya bagi dunia ini saja. Kita perlu mengadakan persiapan bagi hari depan. Mentalitas seperti ini mungkin kita miliki, kita mempunyai, kita dan selalu berbuat demikian. Apabila kita semua sungguh menyadari adalah seorang musafir, kita mempunyai pengharapan yang kekal. Itu sebabnya kita perlu membangun sistem konsep nilai yang kekal, juga perlu menghasilkan buah-buah yang tinggal tetap sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pengharapan memberikan kekuatan yang ulet pada kita. Setelah kita memperoleh pengharapan, hidup kita menjadi lebih sempurna. Dan pengharapan memiliki dinamika untuk melalui hidup yang suci. Seorang yang berharap pada Tuhan akan menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Orang yang menantikan kedatangan Kristus tentu akan memelihara kesuciannya. Semuanya ini saling berkait. Dan bagaimanakah untuk kehidupan kami? Adakah hidup kami semua suci? Karena aku tidak mempunyai pengharapan. Adakah engkau sudah mempunyai harapan? Maka kau harus melalui hidup yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kita agar kita mempunyai harapan ini, berani melakukan pekerjaan Tuhan melalui hidup yang kudus sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Amin. Malah kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengingatkan kami, telah menuntun kami sebagai orang-orang kepercayaan yang percaya pada Tuhan untuk mempunyai harapan. Sebab harapan adalah menuntun kehidupan kami secara nyata. Pengharapan adalah menunjukkan kekekalan kehidupan kami setelah di dunia ini sebagai musafir. Maka dari itu Tuhan, kami selalu memohon tuntunan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuntunlah kami supaya kami betul-betul mempunyai pengharapan atas dasar kepercayaan pertolongan Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami.
Dan bila mana kami merasakan firman Tuhan pada saat ini ya Tuhan, ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon ampun. Sebentar lagi kami akan pulang menuju rumah kami masing-masing. Kami mohon bimbingan Tuhan untuk memertukan dengan keluarga. Berkatilah saudara-saudara kami seiman di mana saja berada. Hiburkanlah mereka yang susah, berikan kesembuhan mereka yang sakit. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang memuliakan Tuhan. Lindungilah sehingga kemuliaan itu nyata di atas bumi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah memohon dan berdoa. Amin.